Halo Jadulers, siapa yang pernah baca stensil Eni Ero? Ngaku lo. Ngaku bang. Ngaku bang. Pernah kan? Ngaku bang. Pernah kan? Pasti pernah. Hey, berita misalnya, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Oke Jadulers, di episode ini gue akan membahas mengenai buku stensil Eni Ero. Kita mulai ceritanya sekarang. Sekitar buku yang kecil, tipis, dicetak pakai kertas HVS buram, tapi lakunya minta ampun saat itu. Meski buku stensil Eni Ero meraih popularitas di era tahun 80-an dan 90-an, namun sosok penulis Eni Ero bahkan sampai penerbitnya belum diketahui sampai saat ini. Di setiap kali terbit stensilan mesum itu, memang tercantum nama Eni Ero. Di sampulnya bergambar perempuan yang seksi, bahkan dengan pose yang menantang. Nah, stensil Eni Ero tersebut diterbitkan oleh penerbit yang bernama Mawar. Jadi, keduanya ini belum diketahui siapakah sosok Eni Ero ini dan di manakah penerbit Mawar ini berada. Sampai sekarang nggak diketahui. Sejumlah media dan penulis yang membahas mengenai Eni Ero ini menyebutnya adalah sosok wanita yang bernama Eni Sukaesih Probowidago, di mana beliau lahir di Hambalang, Bogor pada tahun 1924. Disebutkan bahwa Eni bekerja di salah satu tempat tukang jahit yang bernama Ero yang ada di kawasan Kalimalang, Bekasi. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa Ero itu adalah salah satu merek dari mesin jahit. Dari situlah awal nama Eni Ero tersebutkan. Eni Sukaesih memulai karir wartawannya pada masa pendudukan Jepang, di mana dia belajar steno di Yamataka Agency. Kemudian Eni Sukaesih direkrut menjadi salah satu propagandis Heiho atau pasukan pembantu dan Keibodan atau barisan pembantu polisi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Eni Sukaesih bekerja sebagai wartawan Republikan. Ia memantau pertempuran di sekitar Bekasi. Pada tahun 1965, saat pembantaian besar-besaran menumpas PKI dan golongan kiri yang berlangsung di Indonesia, Eni disebutkan menulis cerita dengan judul Senja Merah di Pelabuhan Jakarta. Nah, karangan cerita itulah di mana Eni menggunakan nama pena sebagai Eni Ero. Pasca G30S yang mengubah wajah Indonesia, Eni sudah melalang buana. Dia pergi ke Filipina, ke Hong Kong, bahkan sampai ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itulah Eni lantas mempelajari penulisan kreatif. Eni belajar penulisan kreatif dari gaya sastrawan dan peraih Nobel, yaitu John Steinbeck. Setelah dia menemukan gaya penulisan Steinbeck, Eni mencoba menulis untuk beberapa koran-koran terkenal di Amerika Serikat. Salah satunya adalah cerita bersambung yang berjudul Mirror, Mirror. Pada tahun 1974, Eni Sukaesih kembali ke Indonesia dan kembali bekerja sebagai copywriter di salah satu perusahaan asing di Jakarta. Setelah itu, dia kembali menulis lagi. Dan kemudian, dia merambah ke toko-toko buku yang ada di Pasar Senen, Jakarta. Nah, anehnya, beberapa pedagang buku besar yang ada di Pasar Senen sama sekali tidak tahu berasal dari mana buku stensil ini datang. Karena, katanya nih, para distributor itu selalu gonta-ganti orang untuk mengantarkan buku stensil tersebut. Nah, lo mau tahu perjalanan stensil Eni Ero ini jauh banget sampai dikirim ke Hong Kong, bro. Tapi ya itu, kisah penulisnya itu sangat pendek. Jadi anti mainstream banget, tau gak sih? Gokil. Karya-karya Eni Ero mungkin paling banyak yang dibaca oleh semua kalangan. Dan gilanya, laku banget itu stensil Eni Ero. Bahkan sampai menghidupkan pasar gelap sastra erotis di Pasar Senen. Namun tak ada satupun catatan resmi tentang dirinya. Di Pasar Senen
itu ada penyewaan buku, bro. Nah, biasanya stensil Eni Ero itu ditaruhnya di rak yang paling belakang. Lu mau tahu, penyewaan buku yang ada di Pasar Senen itu adalah tempat nongkrong yang paling diminati. Bahkan penyewaan buku tersebut memiliki andil besar untuk mendorong generasi muda Indonesia memiliki minat baca yang tinggi. Bahkan sampai hafal loh siapa penulis-penulis besar yang ada di Indonesia. Salah satu kegilaan dari stensil Eni Ero ini adalah perputarannya, bro, yang sangat kencang sekali. Bahkan lu untuk mendapatkan edisi yang terbaru itu sangat sulit sekali. Ya, karena sudah diborong nih sama pengepul-pengepul dan pedagang-pedagang eceran. Kualitas buku stensil Eni Ero itu memang tidak wah. Nggak ada mewah-mewahnya. Itu seperti disengaja sama penerbit Eni Ero. Ya lu tau lah, itu bukunya kecil, tipis, bahkan dicetaknya menggunakan kertas buram gitu, bro. Kelihatan banget murahannya gitu loh. Tapi, ditunggu. Gokil. Jadi kayak memberi image gitu loh, bahwa karya sastra ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Gila ya. Namun ada beberapa penulis yang kurang cocok dengan penyebutan sastra Eni Ero. Ya, karena dengan kontennya atau isinya yang menurut mereka itu mesum, jorok, dan ya, itu penilaian orang ya. Dalam hampir 2 dekade masa kejayaannya, Eni Ero lebih menampilkan dirinya sebagai sastra jalanan atau juga disebut sebagai sastra jalangan. Dengan kualitas buku seadanya dan lukisan gambar yang sangat-sangat khas. Jadi sama sekali tidak menarik, bahkan sama sekali tidak menjual. Tapi gilanya, dicetak berapa eksemplar pun tetap habis. Ada seorang penulis yang seera dengan Eni Ero, yaitu Abdullah Harahap, seorang penulis yang bergenre erotis horor. Dia bersaksi bahwa Eni Ero itu adalah temannya, yang sama-sama berasal dari Batak. Terus pertanyaannya, mengapa Eni Ero menyembunyikan identitasnya? Menurut Abdullah, karena Eni Ero tidak mau kelak cucu-cucunya mengetahui bahwa dia telah membuat karya-karya seperti itu. Nah, ini berbeda dengan ceritanya versi Hikmat Kurnia yang sebagai ketua IKAPI Jakarta. Dia mengaku pernah bertemu 2-3 orang penulis Eni Ero. Dan mereka menganggap bahwa Eni Ero hanyalah merek dagang. Bagaimana menurut kalian, pecinta berita nostalgia? Tulis di kolom komentar ya. Kabarnya, Eni Ero wafat pada tahun 1995 pada usia 71 tahun. Tapi di mana kuburannya? Who knows? Hey, berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.